3 hari berlalu pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Sabtu lalu. Warga terdampak gempa di Kampung Barangkolong, Reok, Manggarai, NTT masih berjuang mencari tempat berlindung. Seorang ibu terpaksa membangun tenda darurat secara mandiri di lokasi pengungsian demi mendapat tempat berlindung. Ia tak punya pilihan lain karena semua tenda yang tersedia telah penuh. Selain kesulitan mencari tempat tinggal, ia mengaku masih sulit mendapat air minum dan makanan. Kalau belum ada tendanya, kita mau tidur di mana sudah? Kasihan anak-anak, dingin. Terpaksa kita perempuan toh, ya harus rata toh. Selama ini saya tinggal di sini di sekolah min di depan ini, tidak pernah dapat bantuan. Akhirnya saya kepikiran toh, namanya orang sudah tua saya. Itu jadi darah tinggi saya. Akhirnya saya pulang, datang lagi ke sini, katanya ada gempa susulan, akhirnya buat lagi di sini. Kapolri bersama rombongan mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Reok, Manggarai, Selasa siang. Kapolri ingin memastikan penanganan korban beserta kebutuhannya terpenuhi termasuk logistik, pelayanan kesehatan dan proses evakuasi. Polri telah mengerahkan 236 personel dan pesawat CASA serta helikopter ke NTT untuk mendukung penanganan bencana. Kami telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik, dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu gabungan dari Mabes dan polda-polda yang ada, dan kami akan terus dorong sampai dengan kebutuhan terpenuhi. Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa di NTT terus diperkuat. Kemensos prioritaskan distribusi kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Kita prioritaskan sekarang ini yang kita distribusikan adalah kebutuhan pokok, ya, terutama permakanan, pakaian dan tenda berserta selimut. Termasuk kemudian kita juga akan belanja, ya, bekerja sama dengan bulog-bulog setempat, gitu loh. Dalam waktu dekat ini kita akan belanja 48 ton beras. Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, per 18 Agustus 2026 pukul 17.00, jumlah korban meninggal akibat gempa 7,7 NTT sebanyak 70 orang. Sementara korban luka mencapai 1.184 orang. Saat ini, jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 40.216 jiwa. Tim SAR masih terus melakukan penyisiran ke wilayah terdampak gempa. Penyisiran dilakukan ke lokasi yang diduga terdapat korban. Basarnas juga mengerahkan helikopter untuk mendukung evakuasi medis bagi korban terdampak gempa. Tim Liputan Kompas TV. Gempa Nusa Tenggara Timur menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Hingga 18 Agustus 2026, BNPB mencatat 70 orang meninggal dunia, 1.000 lebih orang luka-luka, dan lebih dari 40.000 jiwa mengungsi. Pemerintah terus mengupayakan penanganan darurat korban gempa terus dipercepat. Seperti apa upaya pemerintah dalam distribusi bantuan dan penanganan korban gempa? Kami akan ulas bersama dengan Bupati Manggarai, ada Bapak Heribertus Nabit, dan juga ada pelaksana tugas Kabuspus Datin BNPB, Bapak Berton Panjaitan. Selamat pagi Pak Heribertus, selamat pagi Pak Berton. Selamat pagi. Ya, Pak Heribertus, kemarin kita sudah berbincang bersama dengan Bupati Sika dan hari ini saya berbincang dengan Bupati Manggarai. Saya ingin tahu dulu, Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah yang informasinya juga terdampak paling parah. Ada berapa wilayah Pak yang sampai saat ini masih terisolir dan masih membutuhkan bantuan untuk segera didistribusikan, Pak Heri? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ya. Wilayah paling parah ini ada di wilayah utara Manggarai yang terdiri dari 5 kecamatan. Ya, tapi 4 kecamatan itu sudah bisa terjangkau. Tinggal 1 kecamatan yang baru tadi malam kita bisa masuki sepenuhnya setelah membersihkan longsoran-longsoran yang ada yang menutupi badan jalan. Sehingga praktis selama beberapa hari 1 kecamatan ini tidak bisa ditembus untuk dimasuki bantuan. Tetapi per tadi malam begitu jalanan semua sudah bisa dibersihkan, longsoran bisa
bersihkan, maka tadi tengah malam bantuan-bantuan meskipun masih terbatas sudah bisa masuk ke semua tempat di wilayah Manggarai, termasuk di Kecamatan Reok Barat yang memang agak sulit beberapa hari ini kami masuki. Jadi saya kira begitu sementara situasinya, sehingga sebagian besar wilayah itu sudah bisa dijangkau. Oke, jadi untuk di Kabupaten Manggarai ini hampir semuanya sudah bisa dibuka aksesnya ya Pak ya. Salah satunya adalah kecamatan yang tadi Anda sebutkan, Reok Barat, yang sebelumnya sempat tidak bisa dibuka untuk pendistribusian bantuan, semalam sudah bisa. Dan kita harapkan pendistribusian bantuan ini sudah sampai dan diterima oleh masyarakat di sana ya Bapak? Betul, betul. Kami ingin tahu juga untuk kondisi korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai Barat. Bagaimana kondisi mereka dan posko pengungsian, tenda-tenda pengungsian ini dipusatkan di mana Bapak? Informasinya ada beberapa wilayah yang sampai saat ini masih banyak mendirikan tenda-tenda swadaya. Ya, betul. Ya, sebagian besar masyarakat memang menggunakan tenda-tenda mandiri, ya. Jadi pengungsi mandiri, bukan pengungsi yang terpusat di satu tempat. Kita memang mengalami kesulitan dalam hal ini karena masyarakat punya pertimbangan sendiri kenapa mereka harus mandiri. Misalnya, mereka membangun tenda di samping rumah atau di depan rumah untuk juga tetap menjaga harta bendanya. Yang biasanya bisa diyakinkan untuk ada di satu tempat pengungsian terpusat, itu adalah masyarakat yang memang rumahnya rusak berat. Artinya memang tidak ada harta benda yang harus diselamatkan lagi. Gitu. Sementara yang rumahnya rusak sedang atau rusak ringan, biasanya tetap memilih untuk membangun tenda di samping rumah. Karena itu maka distribusi bantuan juga tidak bisa diperlakukan seperti kalau yang ada di pengungsian terpusat di beberapa tempat. Ya, artinya bisa kalau di pengungsian terpusat kan bisa dibangun dapur umum misalnya. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau sudah pengungsi mandiri, berarti kita harus memperlakukan terpisah. Bantuan bantuan sembako dan lain-lain itu harus langsung disampaikan masing-masing. Meskipun ada pola di mana satu tempat pengungsian mandiri itu bisa terdiri dari 3 kepala keluarga atau 5 kepala keluarga misalnya. Ya, gitu. Jadi itu polanya kira-kira seperti itu. Oke, lantas apa yang sampai saat ini masih dibutuhkan oleh korban terdampak gempa di sana, khususnya bagi warga yang sampai saat ini masih mengungsi secara swadaya, mendirikan tenda secara swadaya. Apa yang paling dibutuhkan? Informasi dari kawan kami di lapangan Citos Natun di sana, di malam hari masyarakat masih membutuhkan aliran listrik yang sampai saat ini juga masih randomly menyala begitu, kemudian juga alas untuk tidur, Bapak. Betul, betul. Saya kira yang paling penting sekarang beberapa hal. Pertama, tenda yang layak. Ya, tenda yang layak. Kemudian yang kedua adalah selimut. Ya, karena ini sudah masuk musim di sini sudah masuk musim dingin. Kalau malam dingin sekali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu sembako. Lalu yang keempat saya kira yang paling penting sekarang adalah obat-obatan.